Salam jumpa kembali dengan GKI Eklesia dalam ibadah Minggu tanggal 7 Juni 2020. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil daripada Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 8. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Puji nama Tuhan untuk pembacaan kita pada pagi hari ini, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan tema perenungan kita adalah berakar semakin kuat, berbuah semakin lebat. Berakar semakin kuat, berbuah semakin lebat. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi anak-anak Tuhan bukan karena pilihan kita, bukan karena pilihan saya menjadi orang Kristen, saya menjadi anak Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih saya dan saudara untuk menjadi anak-anaknya. Tuhan tahu siapa kita. Itu sebabnya kita dipilih, karena kita memberikan respon, yaitu kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dalam kemahatauannya, Tuhan sudah memilih saudara dan saya sebelum dunia dijadikannya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, tujuan Tuhan memilih kita adalah supaya kita menghasilkan buah, dan buah kita tetap, supaya apa saja yang kita minta kepada Bapa dikaruniakan kepada kita. Ciri orang Kristen adalah harus berbuah, saudara. Kalau orang Kristen tidak pernah menghasilkan buah yang menyukakan hati Tuhan, buah pelayanan, maka dia belum menjadi orang Kristen yang lahir baru. Ciri orang Kristen adalah harus berbuah. Mengapa demikian, saudara? Kalau tidak berbuah, berarti mandul rohani. Artinya bukan murid Tuhan sejati. Karena murid Tuhan Yesus yang sejati, dia harus berbuah, saudaraku. Tujuan Tuhan menyelamatkan kita supaya kita menghasilkan buah kehidupan dan pelayanan, serta buah dalam melayani Tuhan dengan sukacita di bumi ini. Tentu saja sampai selama-lamanya kita terus melayani Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, setiap orang percaya, Anda dan
saya yang telah diselamatkan di dalam Kristus menjadi anggota diri dalam suatu komunitas rohani. Nah, ini penting, saudara. Kalau saudara menjadi Kristen tapi saudara menjauhkan diri dari pertemuan ibadah dan tidak menjadi salah satu anggota gereja lokal, saudara tidak akan bisa mengalami pertumbuhan rohani. Oleh sebab itu penting sekali saudara harus bergabung dalam satu komunitas gereja lokal di mana saudara bisa mengalami pertumbuhan rohani. Di dalam gereja lokal ini supaya kita dibentuk secara rohani menjadi orang-orang yang melayani Tuhan. Jadi untuk melayani harus mengalami pembentukan rohani dan karakter. Saudara, sebelum saya melayani Tuhan, ketika saya masih remaja, saudara, saya sudah dilibatkan oleh kakak-kakak rohani saya melayani di gereja. Baik itu di sekolah minggu, baik itu di persekutuan remaja muda-mudi, saya mulai dilibatkan, saudara. Dan tujuannya supaya pada saat itu saya mengalami pertumbuhan rohani. Yang menjadi pertanyaan, saudara, mengapa kita harus melayani Tuhan? Karena saudara dan saya adalah saksi-saksi Tuhan. Amin. Saksi-saksi Tuhan yang harus mewartakan kebenaran firman Tuhan. Makanya saudara dan saya sudah dipilih, diselamatkan, ditebus oleh Yesus Kristus, harus melayani Tuhan. Kita dipanggil untuk memberitakan kemasyhuran Tuhan, bahwa Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10, keselamatan adalah kasih karunia. Tidak ada seorang pun dapat memegahkan diri, karena keselamatan adalah pemberian dan bukan hasil usaha manusia itu sendiri. Tuhan memilih kita dan mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Itulah pekerjaan yang baik, adalah pekerjaan yang menghasilkan buah, yaitu menjadi berkat bagi kemajuan pekerjaan Tuhan. Jadi kalau kita bergabung dalam suatu gereja lokal, saudara harus giat melayani. Saudara harus menjadi berkat di dalam pelayanan dimanapun saudara bergereja. Dan memberkati banyak orang sesuai talenta yang saudara miliki, karunia, atau sesuai profesi kita masing-masing. Saudara, saya dalam pelayanan tidaklah begitu besar, saudara. Pelayanan kami ini GKI Eklesia, khususnya Jemaat GKI Eklesia di Batam ini, saudara, masih dalam perintisan. Saya belum memiliki komunitas yang besar, tetapi saya yakin dan percaya ketika saya taat mewartakan kebenaran firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan, memuridkan anak-anak muda, saya percaya bahwa itu merupakan pelayanan yang menyukakan hati Tuhan. Walaupun mungkin orang melihat
pelayanan kami ini tidaklah seberapa besar, tetapi yang kami layani adalah Allah yang besar, Allah sang pemilik pelayanan itu sendiri. Kami bangga memiliki pelayanan yang Tuhan percayakan. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mengalami berbuah lebat, tentulah kita harus berakar. Karena akar sangat menentukan pertumbuhan sebuah pohon, baik itu kualitas maupun kuantitasnya. Dalam Yesaya 37 ayat 31 menjelaskan orang-orang Israel yang terluput, yang setia, yang sungguh percaya kepada firman atau nubuatan, dan yang tidak menyerah oleh intimidasi atau ancaman dari musuh. Mereka akan berakar dan berbuah. Hal ini menggambarkan orang-orang percaya yang bersungguh hati. Karena banyak juga orang akan lari meninggalkan Tuhan karena faktor penderitaan, pergumulan berat, masalah hidup. Dan saudara, di dalam melayani Tuhan, saudara harus ingat, penderitaan adalah sebagai konsekuensi menjadi murid Tuhan. Tetapi bagi mereka yang tertinggal, setia, yang percaya dan mendengarkan firman Tuhan, akan berakar semakin kuat dan semakin lebat atau diberkati dalam segala aspek kehidupannya. Saudara, akar sangat menentukan. Jika tidak berakar kuat, maka pohon atau tanaman akan mati. Dalam Injil Markus 4 ayat 14 sampai dengan 20 mengisahkan tentang akar. Bagaimana benih supaya ia tumbuh berakar, maka harus memiliki tanah yang kondusif, tanah yang gembur, tanah yang subur. Itulah yang diibaratkan hati saudara dan saya. Untuk berakar, maka benih atau pohon tanaman harus ditanam di tanah yang kondusif, subur. Supaya, saudara, firman Tuhan atau benih yang tertanam di dalam hati kita, itu sebabnya semua batu-batu penghambat harus dicongkel keluar dari hati kita supaya kita menjadi tanah yang subur. Kemudian supaya kita memiliki tanah yang kondusif, kita harus tertanam dan berakar di dalam Tuhan dan firman-Nya. Kita harus bertumbuh dalam keintiman dengan Tuhan agar kita hidup dalam urapan dan pimpinan Roh Kudus. Haleluya, saudaraku. Selain itu, saudara, supaya kita bisa memiliki
pertumbuhan iman yang baik berakar dengan kuat, kita harus menjadi anak Tuhan yang juga tertanam dan berakar pada gereja lokal di mana saudara beribadah. Di mana gereja lokal tersebut mempunyai air yang mengalir, yaitu firman Tuhan. Air yang mengalir melambangkan Roh Kudus dan firman. Jadi saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk berakar, bertumbuh, dan berbuah, kita harus pertama tertanam, lalu berakar di gereja lokal saudara. Yang tentu gereja lokal mengajarkan firman Tuhan secara alkitabiah, dan yang mengandalkan kuasa dan pengurapan Roh Kudus. Kita harus tertanam di satu gereja lokal dan bukan bergereja jalan-jalan. Gereja itu bukan restoran ya saudara, cicip sana cicip sini, kalau tidak cocok ganti pindah ya. Oh di sana kurang bagus, kurang besar, pindah ke sana. Oh di sini terlalu kecil, di sini ya pendetanya kurang bagaimana ya, pindah jalan-jalan. Bukan seperti itu saudara, tetapi saudara harus menjadi anggota pada gereja lokal yang benar-benar memberikan makanan rohani yang alkitabiah, gereja yang penuh pengurapan Roh Kudus, gereja yang betul-betul menjadi berkat di mana ia berada. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berbicara tentang dua lambang untuk kehidupan, yaitu pohon dan bangunan. Jadi ada dua lambang kehidupan, pohon dan bangunan saudara. Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7 dikatakan kita harus berakar di dalam Kristus, yaitu semakin erat dan membangun keintiman dengan Allah di dalam persekutuan dengan Dia, maka kita akan menjadi suatu bangunan yang kokoh. Nah, akar juga menyangkut tentang sikap hati saudara. Supaya akar kita semakin kuat, maka kita harus terbuka dan serius untuk menyambut firman Tuhan. Masukkan firman Tuhan di dalam hati dan roh kita. Itu sebabnya kita perlu mencatat firman Tuhan setiap kali kita membaca dan mendengar firman Tuhan. Setiap kali saya membaca firman Tuhan, ada ayat yang begitu memberkati saya selalu garis bawahi dan saya catat baik-baik, saudara. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Allah membentuk kita supaya kita dipakai Tuhan? Ini ada tipsnya, saudara. Tips yang pertama supaya kita dipakai Tuhan, yaitu Tuhan menjamah hati kita. Yang pertama, Tuhan menjamah hati kita. Kalau tidak ada jamahan Tuhan, saudara mau dipaksa seperti apapun untuk melayani Tuhan, saudara enggak akan sukacita melakukannya. Tapi yang ada saudara merasa
merasa terbeban, merasa menjadi beban yang berat. Karena itu ketika saudara ingin dipakai Tuhan, saudara harus mengalami jamahan Tuhan. Hati saudara dijamah Tuhan. Amsal 3 ayat 5-10 saudara. Tuhan menghendaki agar kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar kepada pengertian kita. Kita harus sepenuhnya percaya apa yang Tuhan firmankan. Kita harus taat dan lakukan firman Tuhan dengan setia. Maka kita akan diberkati dan menjadi berkat. Amin saudara. Haleluya. Dikatakan dalam firman Tuhan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Yaitu menjaga dengan firman Tuhan. Jangan hatimu dipengaruhi oleh roh dunia atau pengaruh dunia yang begitu kuat dan menghancurkan hidup kita. Jika kita percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, maka kita harus mengizinkan Tuhan berkuasa atas hati dan hidup kita, saudara. Firman Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan datang dan mengetuk hati kita. Tuhan membawa berkat dan makanan untuk kita supaya kita bersyukur dengannya. Tuhan menghendaki supaya kita melayaninya di dalam kasih dan bukan karena peraturan atau kewajiban agama. Tuhan menghendaki agar hubungan kita dengan Dia seperti anak kepada Bapanya. Hubungan dalam kasih keluarga yang begitu erat dan tidak terpisahkan. Tuhan menghendaki agar kita melayaninya sebagai Bapa, karena kita adalah anak-anaknya. Hubungan Bapa dan anak adalah hubungan kasih dan lebih erat dari hubungan apapun juga, saudara. Tuhan menghendaki agar kita beribadah dan melayaninya dalam kasih. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Dengan beribadah dan melayani Tuhan, kita ungkapkan rasa syukur atas kasih yang Bapa berikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Kita melayani Tuhan sebagai anak terhadap Bapaknya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dalam hubungan kita dengan Bapa di surga, yaitu melayani dan beribadah kepada Tuhan, kita akan melihat perbedaan antara orang yang melayani atau beribadah kepada Tuhan dengan bersungguh hati karena kasih, dan orang yang fasik. Kita lihat perbedaannya. Ada orang yang beribadah memang betul-betul karena hati kerinduannya, tetapi ada juga orang yang beribadah karena motivasi lain, dikatakan fasik. Antara orang yang mengasihi Tuhan dan beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah, itu apa perbedaan? Jika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menaati firman-Nya, dan Dia akan tinggal bersama kita, dan Roh Kudus akan mengingatkan kita akan firman yang pernah kita dengar atau baca dan renungkan.
Tips yang kedua saudara, yang kedua tips, Tuhan membentuk kita sebagai anak-anak Allah. Amin. Setiap orang yang sudah mengalami kelahiran baru oleh Roh Kudus tentunya diberikan status sebagai anak-anak Allah. Wah, ini status yang luar biasa saudara. Status yang istimewa. Status yang kita tidak dapati dimanapun dalam keyakinan apapun. Tapi di dalam Yesus Kristus yang dahulunya hidup kita seburuk apapun, ketika kita bertobat lahir baru saudara, maka kita memiliki status yang baru, yaitu sebagai anak-anak Allah. Oh haleluya saudara. Mengapa demikian saudara? Supaya hubungan kita dengan Tuhan di dalam kasih sebagai Bapa dan Anak terdapat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai 13. Tips yang terakhir saudaraku, tips yang terakhir ini, Tuhan membentuk kita sebagai anggota keluarga besar Allah. Jika kita mau berakar semakin kuat dan berbuah semakin lebat, maka kita harus tertanam dan mengalami pembentukan di gereja lokal di mana saudara beribadah, di mana saudara mengikuti segala pembelajaran rohani lewat gembala sidang saudara atau kakak-kakak rohani saudara yang membina iman saudara. Saudara harus tetap setia di sana. Saudara harus bertumbuh, berakar, kuat, dan dalam persekutuan di gereja lokal ini, saudara tentunya ya akan banyak mengalami tantangan dan juga mengalami gesekan. Ya. Tetapi gesekan atau tantangan ini dipertajam supaya kita tahap demi tahap, proses demi proses, kita mengalami kedewasaan rohani saudara. Karena kalau kita tidak mengalami pertumbuhan, tidak berakar, tidak berbuah lebat, saudara akan mudah tersinggung, saudara akan mudah kecewa ya, terhadap firman Tuhan. Saya mau katakan, jangan cepat tersinggung, apalagi terhadap firman Tuhan. Tuhan membentuk kita supaya kita berbuah yang lebat. Saudaraku, ada penghambat pertumbuhan akar sehingga tidak menghasilkan buah yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Penghambat pertumbuhan akar dan buah adalah pergaulan yang salah. Anak-anak muda, hati-hati di dalam pergaulanmu. Ya, pilihlah teman yang bisa membangun iman saudara. Pilihlah pergaulan yang bisa memberikan wawasan-wawasan bijak. Pilihlah teman yang membawa dalam satu komunitas yang baik, yang membangun cita-cita yang mulia. Kenapa? Jika kita salah dalam pergaulan, maka berdampak buruk bagi pertumbuhan rohani saudara. Saudara jangan sembarangan bergaul atau bersahabat, apalagi dengan yang berbeda keyakinan dan prinsip. Terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Anak-anak muda, cari pasangan yang seiman, yang memuliakan Tuhan, yang melayani Tuhan, yang cinta Tuhan. Kemudian, saudara, teman dekat
teman dekat kita haruslah seiman dan rohani. Pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Itu sebabnya kita harus memilih pergaulan yang benar dan tepat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Prinsip yang keempat, Tuhan membentuk kepribadian kita. Tuhan memberikan kepada kita kasih yang menjadi motor. Dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 14-15, hati yang egois harus diganti dengan hati yang murah hati. Amin. Kita harus murah hati karena semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan, saudara. Semua yang kita miliki ini adalah pemberian dari Tuhan. Dan sebab itu kita tidak pantas bersombong. Kita tidak pantas memegahkan diri kita. Karena yang semua kita miliki adalah pemberian Tuhan. Dan kelak kita harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 7 mengatakan demikian. Semua yang kita terima berasal dari Tuhan. Itu sebabnya kita harus bermurah hati, terutama kepada Tuhan dan gerejanya, dan juga untuk sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Jadi saudara, prinsip dipakai untuk melayani Tuhan, saudara harus siap dibentuk kepribadian saudara, ya, yaitu hatimu yang tadinya egois harus diganti dengan hati yang murah hati, ya. Kita harus berakar supaya kita semakin kuat. Amsal 12 ayat 3b, akar orang benar tidak akan goncang. Situasi dan keadaan bergoncang, tetapi akar atau dasar iman kita tidak akan bergoncang, karena Tuhan pasti menolong dan memberkati kita semuanya. Haleluya. Akar orang yang benar menghasilkan buah, dan buahnya itu adalah tetap. Jika kita sudah diberkati, maka kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Jangan mundur dari Tuhan. Akibatnya kita tidak akan berbuah kalau saudara menjauh dari Tuhan, lari dari Tuhan. Saudara tidak akan berbuah. Tapi sebaliknya, ketika saudara mendekat kepada Tuhan, mencari Tuhan, saudara akan diberkati. Agar kita tidak, jika akar menjadi kering, saudara, jika akar menjadi kering, maka kita tidak akan dapat menghasilkan buah. Jika saudara menjauh dari Tuhan, jika saudara lari dari Tuhan, itu artinya akar saudara akan menjadi kering. Jika saudara akarnya sudah menjadi kering, maka otomatis saudara tidak akan bisa menghasilkan buah. Sebaliknya, di dalam terang firman-Nya, akar yang kudus akan menghasilkan cabang yang kudus juga. Akar yang berkualitas pastilah menghasilkan suatu kehidupan yang kudus dan berbuah lebat. Markus 11 ayat 20. Jika akar kita kering,
artinya hubungan kita dengan Tuhan tidak beres. Kita tidak tertanam dalam firman, tidak mengalami urapan Roh Kudus. Akhirnya hidup kita kering dan mati secara rohani. Tuhan memanggil saudara dan saya supaya akar kita semakin kuat dan berbuah semakin lebat, supaya kita menyatakan kemuliaan Tuhan, membawa banyak orang mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus kita. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan akhiri firman Tuhan dengan doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Tuhan, biarlah lewat firman-Mu kami semakin boleh mengoreksi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Apakah selama kami menjadi anak-anak-Mu, hidup kami sudah memuliakan Tuhan? Hidup kami sudah menghasilkan buah yang menyukakan hati Tuhan? Tuhan Yesus, Roh Kudus, bimbinglah setiap kami Tuhan, agar kami dapat terus tertanam di dalam firman-Mu, sehingga kami boleh bertumbuh dan semakin berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, jika saat ini ada kami yang mengalami kehidupan kerohanian yang kering dan gersang, Engkau air kehidupan, Engkau sumber sukacita, biarlah mengalir di dalam setiap jemaat Tuhan yang membutuhkan saat ini, sehingga mereka menerima sukacita yang daripada Tuhan, dan hidup mereka dipulihkan, dan mereka boleh merasakan kasih-Mu yang tak terbatas ya Tuhan. Dan biarlah setiap anak-anak-Mu Tuhan terus hidup bergantung sepenuhnya kepada firman-Mu, sehingga kami boleh berakar kuat dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.